Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video ini kita akan bahas kasus yang sangat tragis, yaitu di mana korban yang bernama Rizky Aliza Zahra yang masih berusia 9 tahun dibunuh oleh seorang perjaka tua yang sudah berusia 42 tahun yang bernama Haryanto hingga lubang menyatu. Ini parah banget sih guys, makanya kalian wajib banget tontonin sampai akhir biar kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari kasus berikut ini. Dan tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa anak-anak, khususnya anak-anak di bawah umur. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk merendahkan pihak manapun. Video ini saya tujukan agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Dan video ini saya rangkum dari berbagai sumber yang masih beredar luas di media sosial. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, warga Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang dihebohkan dengan berita hilangnya bocah yang bernama Zahra yang berawal dari pamit pergi mandi di jam 8 pagi yang tak kunjung pulang hingga siang harinya. Nah, karena tak kunjung pulang, sang kakak pun berinisiatif menjemput si Zahra. Namun ternyata waktu disusul di kamar mandi itu ternyata hanya tinggal handuk dan kotak sabun saja. Nah, sedikit info ya guys, jadi kamar mandi di daerah situ itu emang kamar mandi umum. Kamar mandi terbuka, tidak ada atap, dan hanya dikasih sekat untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kakaknya tidak menemukan Zahra di sana, kakaknya pun bergegas mencari teman-temannya, siapa tahu ada yang melihat si keberadaan Zahra. Namun tidak satu pun dari mereka yang melihatnya. Hingga siang hari, waktu orang tua Zahra pulang dari kerjanya sekitar jam setengah 2 siang, Zahra pun tak kunjung pulang. Kemudian kedua orang tua Zahra pun yang saat itu sedang panik, tanpa pikir panjang langsung melaporkan hal itu kepada Pak RT setempat. Kemudian Pak RT pun mengumpulkan warganya dan menanyakan apakah salah satu dari mereka ada yang melihat Zahra. Namun tidak ada yang melihat keberadaan bocah 9 tahun tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres dan hingga sore hari Zahra pun tidak kunjung pulang, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan Zahra. Selain mengerahkan warga, mereka juga menggunakan orang pintar untuk menerawang keberadaan Zahra. Karena menurut mereka mungkin saja Zahra disembunyikan oleh makhluk halus. Dan dari pengakuan orang pintar ini, beliau mengatakan bahwa nanti Zahra akan keluar jam 9 sampai jam 10 malam. Dan benar saja, setelah mencari ke berbagai tempat termasuk juga tempat-tempat angker pun sudah mereka cari, akhirnya sekitar jam setengah 9 malam di bedeng atau di mes tempat Haryanto tinggal, Zahra pun keluar. Namun dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan kondisi yang sangat mengenaskan, mulutnya tubuhnya kaku mencengkram seakan menggambarkan kesakitan dan kondisi lubang kemih menyatu serta banyak luka memar di bagian tubuh lainnya. Selain itu, warga juga menyadari bahwa ternyata Haryanto ini belum pulang dari kerjanya. Padahal biasanya jam 6 petang para pekerja perkebunan tebu sudah pada pulang. Nah, karena Zahra ditemukan di tempat Haryanto dan Haryantonya pun juga menghilang, dengan kuat dugaan warga pun menyimpulkan bahwa Haryanto adalah pelaku dari pembunuhan pelecehan ini. Kemudian tanpa pikir panjang, warga pun langsung melapor polisi dan di jam 1 dini hari polisi pun tiba dan langsung mengevakuasi Zahra. Tak lupa warga pun langsung menyampaikan bahwa Haryanto pun juga menghilang dari kediamannya. Dengan laporan ini, polisi pun langsung menetapkan Haryanto sebagai buron dan langsung mencari keberadaannya. Namun, hampir 1 bulan, polisi pun belum bisa menemukan di mana keberadaannya. Hingga kasus ini pun akhirnya diangkat oleh Bang Denny Sumargo di channel Curhat Bang milik Bang Denny Sumargo. Hingga akhirnya pada hari Rabu 23 Juli 2025, Haryanto akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Tulang Bawang di area perkebunan tebu Kabupaten Mesuji, Lampung. Jadi pada hari Minggu 22 Juni 2025 di pagi hari, keluarga Zahra ini masih beraktivitas seperti biasa, di mana Zahra sebagai anak yang dinilai mandiri itu sudah membantu sang ibu beres-beres rumah, mulai dari mengangkat jemuran,
melipat baju, hingga menyapu. Setelah pekerjaan rumah beres, tepatnya di jam setengah 6 pagi, kedua orang tua Zahra pun pamit untuk bekerja. Kemudian di jam 8 pagi, Zahra pun ingin pergi mandi. Tak lupa Zahra mengajak sang kakak dan teman-teman sebayanya untuk mandi bersama di kamar mandi umum tersebut. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang mau mengikuti ajakan Zahra untuk mandi bersama. Akhirnya Zahra pun berangkat sendiri untuk mandi di kamar mandi umum tersebut. Nah, kala itu Haryanto sedang berada di depan bedeng atau di depan mesnya yang melihat Zahra mandi sendirian di sana. Entah apa yang saat itu Haryanto pikirkan, namun yang jelas ia memanggil Zahra dengan mengiming-imingi makanan berupa gorengan. Tanpa menaruh rasa curiga, Zahra pun tertarik dan langsung mendatangi pria berusia 42 tahun tersebut. Setelah Zahra mendatanginya, Haryanto pun langsung menggendong Zahra ke dalam kamar bedengnya. Dan di sanalah Haryanto pun mulai melancarkan aksi bejatnya kepada Zahra, di mana dengan tega Haryanto langsung mencari Zahra menggunakan tali dan tangannya sendiri hingga Zahra pun tak sadarkan diri. Kemudian dengan bejatnya Haryanto pun langsung memperkosa Zahra sebanyak 2 kali hingga pada akhirnya Zahra pun tak sadarkan diri dan di sanalah tempat ia terakhir mengembuskan nafasnya. Korban dengan pelaku memang tinggal di satu area bedeng yang sama, di mana korban pada saat itu sedang mandi di sumur, kemudian pelaku sedang berada di depan bedengnya melihat korban, sehingga pelaku mau memanggil korban dengan mengiming-imingi memberikan makanan berupa gorengan kepada korban, sehingga korban mau, sehingga korban tertarik untuk mendatangi pelaku. Diberilah makanan tersebut kepada korban. Setelah itu pelaku menggendong korban, membawa korban ke dalam kamar di bedengnya. Di situ pelaku melakukan penyiksaan terhadap korban dengan menggunakan tali dan juga dengan menggunakan tangan si pelaku sampai korban tidak sadarkan diri. Dari situ pelaku melakukan terhadap korban 2 kali. Mengetahui hal tersebut, Haryanto pun panik dan berusaha menghilangkan jejak. Ditutupilah tubuh bocah tak berdosa itu dengan tikar, sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan jejak dirinya agar tidak ada yang mencurigai kelakuan tersebut. Nah, sebelum melarikan diri, Haryanto ini ingin membakar kamar bedengnya dengan menyalakan kompor untuk memasak air. Dengan harapan setelah ia kabur nanti, bedengnya akan terbakar dan sekaligus membakar tubuh Zahra. Setelah semua sudah dia lakukan, kemudian Haryanto pun kabur tanpa membawa alat komunikasi apapun agar tidak bisa dilacak keberadaannya. Namun, rencana membakar bedengnya itu pun gagal gara-gara gas yang dia gunakan habis terlebih dahulu dan hanya mampu membakar panci yang ia gunakan untuk memasak air tadi. Sehingga pelaku mungkin panik dan mau melarikan diri. Di sini kami penyidik melihat adanya upaya dari pelaku untuk menghilangkan jejak dengan cara mau membakar dari si bedeng tersebut. Karena kami menemukan di TKP adanya kompor yang gosong dengan posisi tuas on menyala. Tetapi gas dari milik si pelaku tersebut habis, jadinya tidak sempat untuk membakar si bedeng tersebut. Nah, dalam perjalanan pelariannya, Haryanto hidup berpindah-pindah tempat dan menyamar sebagai buruh pekerja tebu. Hal ini cukup membuahkan hasil. Terbukti selama sebulan lebih, Haryanto berhasil membuat petugas kesulitan untuk menemukan keberadaannya. Di sisi lain, dari pihak kepolisian, berbagai upaya pencarian Haryanto pun dilakukan, mulai dari pencarian manual, menyebar foto Haryanto ke berbagai platform media sosial, hingga membuat layanan pengaduan oleh Polres Tulang Bawang. Nah, hingga pada akhirnya ada salah satu warga yang melapor melalui layanan pengaduan tersebut. Atas laporan tersebut, Polres Tulang Bawang pun langsung menindaklanjuti laporan itu dan pada akhirnya pada hari Rabu 23 Juli 2025, Haryanto pun ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Tulang Bawang di area PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Yang pada saat itu Haryanto tengah bekerja di PT Silva sebagai buruh tanam tebu. Dengan timah panas yang menembus betisnya, akhirnya Haryanto pun diamankan untuk melakukan proses hukum selanjutnya.
Saat menjalani pemeriksaan, Haryanto mengakui perbuatannya tersebut dan mengaku menyesal. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau, Haryanto harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Aku nangis, Pak. Kenapa nangis? Nangis nyesel banget aku. Nyesel. Terus dengan almarhum apa yang kamu lakukan? Kamu doakan dia Semoga di sana selamat, Pak. semoga di sana selamat. Terus apa lagi yang kamu doakan? Semoga keluarga korban Hah? diberi kesehatan. Itu nyesel ya? Aku nangis terus, Pak. Nyesel sekarang udah kan? Jadi nggak bisa makan dulu, nggak bisa. Dihantui rasa takut? Hmm? Dihantui rasa takut? Iya. Pernah nggak kamu tidur didatengin sama Dejara almarhum? Aku kalau itu enggak, Pak. Kalau makan itu nggak enak, Nggak enak. nggak enak. Jadi ketakutan kamu itu kenapa? Karena apa? Rasa bersalah, Pak. Merasa bersalah. Jadi kalau orang merasa bersalah tentu ada rasa takut begitu. Iya. Oh, Rasa bersalah. iya, iya. Siap ya menjalani proses hukum ya? Siap, Siap ya? siap. Atas perbuatan kejinya tersebut, Haryanto dijerat dengan pasal 338 KUHP, pasal 81 ayat 5 Junto, pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 6 Junto, pasal 15 ayat 1 huruf G dan huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Haryanto terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara maksimal selama 20 tahun. Oke guys, jadi itu tadi kasus yang sempat menggegerkan tulang bawang, khususnya di Kampung Gunung Tapak, Kecamatan Gedung Meneng. Jadi bagaimana tanggapan kalian atas kasus ini? Apakah ini salah kedua orang tuanya yang meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian? Atau salah kakak dan teman-temannya yang tidak mau diajak mandi? Atau salah Haryanto yang tidak memikirkan atas perbuatannya itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa ketemu lagi di pembahasan kasus selanjutnya.